saya Salwa Nazla dengan NPM 2411021087. Di sini saya ingin mengerjakan tugas proyek 1 Ekonometrika 1 yang dimana telah ada data Excel yang telah diberikan kepada kami, yaitu data ini yang akan kita olah melalui aplikasi eViews. Jadi kita langsung aja masuk ke file, kemudian kita new, kita bisa langsung import aja biar lebih cepat karena udah ada datanya juga. Kemudian kita masukkan data UD3, dan kalian nanti kalau emang mau pakai data yang lain silahkan punya dulu data Excelnya biar bisa langsung diimport ke sini. Next dan finish, kita yes ya. Nah, di sini udah ada, karena variabelnya itu ada I, N, P, dan Y. Kita bisa klik variabel-variabel yang ini kita lihat. Kita klik kanan, open, dan execution. Karena variabel independennya adalah Y, maka kita taruh ini di depan, I, N, dan P. Oke, di sini udah dapet, dan saya akan menjelaskan hasil dari interpretasi yang telah kita dapatkan. Jadi di sini dari hasil analisis regresi terkait faktor dan yang mempengaruhi pendapatan restoran Moody, bahwa variabel dependen atau variabel terikatnya variabel independennya adalah si pendapatan, yaitu Y. Sedangkan variabel independennya terdiri dari income, terus ada si N atau jumlah restoran kompetitor, dan si P sebagai populasi. Berdasarkan hasil estimasi yang kita dapatkan ini, diperoleh persamaan reaksinya yaitu Y sama dengan 102.192,4 dikurangi dengan si jumlah restoran, yakni 9.074,67 N ditambah 1,28 I dan ditambah dengan 0,35 P, yang dimana artinya bahwa pendapatan restoran itu dipengaruhi oleh ketiga variabel ini, yang dari I, N, dan P. Setelah kita interpretasikan hasil si persamaan regresinya, kita lanjut masuk ke uji parsial atau uji T dengan tujuan untuk melihat apakah pengaruh masing-masing variabel secara individu terhadap pendapatan si restoran tersebut. Untuk variabel income yang I ini, berdasarkan teori ekonomi, semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka daya beli juga akan meningkat, sehingga konsumsi termasuk makan di restoran pun cenderung akan meningkat. Maka hipotesisnya adalah H0 income itu tidak berpengaruh terhadap pendapatan si restoran Moody, dan HA-nya income berpengaruh positif terhadap pendapatan restoran Moody. Dari hasil regresi ini diperoleh bahwa nilai probabilitas sebesar 0,0246 ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Artinya, income ini mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan si restoran. Jadi, ketika pendapatan masyarakat itu meningkat, maka pendapatan restoran juga bisa ikut meningkat. Selanjutnya kita masuk ke variabel P atau populasi. Secara teori, semakin besar jumlah penduduk di suatu wilayah, maka potensi konsumen juga akan semakin besar. Hipotesisnya adalah H0 populasi tidak berpengaruh terhadap pendapatan restoran Moody, dan HA-nya populasi berpengaruh positif terhadap pendapatan restoran Moody. Dari hasil yang menunjukkan nilai probabilitas 0 doang ya, 0,00 ini yang sangat jauh sekali dari 0,05, menunjukkan bahwa H0 ini ditolak. Artinya populasi berpengaruh sangat signifikan dan positif terhadap pendapatan si restoran tersebut. Semakin banyak jumlah penduduk, maka akan semakin tinggi juga potensi pendapatan restorannya. Untuk income dan populasi udah kita representasikan. Kita masuk ke si N-nya atau si jumlah restoran kompetitor. Secara teori, semakin banyak pesaing, maka persaingan juga akan semakin ketat dan pendapatan suatu restoran juga bisa menurun. Hipotesis yang kita bisa dapatkan bahwa H0 jumlah restoran kompetitor tidak berpengaruh terhadap pendapatan restoran
Woody, dan HA-nya jumlah restoran kompetitor berpengaruh negatif terhadap pendapatan restoran Woody. Jadi dari hasil regresi diperoleh nilai probabilitas yang 0,0001 ini juga masih sangat jauh lebih kecil ya dari 0,05. Maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya diterima. Dengan artian bahwa jumlah kompetitor itu sangat berpengaruh signifikan dan negatif terhadap pendapatan si restoran. Semakin banyak restoran pesaing, maka pendapatan restoran Woody juga akan cenderung menurun. Gitu. Terus kita lanjut, dari uji T ini dapat kita simpulkan bahwa semua variabel dari I, N, dan P itu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan restoran dengan arah pengaruh yang sesuai teori. Lalu kita masuk ke uji simultan atau uji F ya, yang bertujuan untuk melihat sebenarnya semua variabel independen secara bersama-sama ini mempengaruhi pendapatan restoran atau tidak. Hipotesisnya H0 ini atau si income, populasi dan jumlah kompetitor secara bersama-sama ini tidak berpengaruh terhadap pendapatan restoran Woody. Dan HA-nya si income, populasi dan jumlah kompetitor ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan restoran Woody. Berdasarkan hasil estimasi ini diperoleh probabilitas F statistiknya adalah 0,0003 gitu, yang lebih kecil juga dari 0,05, yang dimana bisa disimpulkan bahwa H0-nya itu ditolak dan H-nya diterima. Dengan artian secara simultan ketiga variabel ini itu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan restoran. Nah, selanjutnya kita lihat nilai si R square-nya sebesar 0,618 yang menunjukkan bahwa sekitar 61,8% pendapatan restoran ini dapat dijelaskan oleh income, terus populasi dan jumlah restoran, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar ketiga model ini, seperti kayak ada harga, ada lokasi gitu, terus mungkin ada strategi pemasaran juga dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat nilai adjusted R square sebesar 0,578 menunjukkan bahwa model ini tuh tetap cukup baik setelah disesuaikan dengan jumlah variabel yang ada. Yang terakhir, sebagai kesimpulan, income dan populasi itu menunjukkan bahwa terbukti bahwa meningkatkan pendapatan si restoran tersebut, sedangkan nilai jumlah kompetitor restoran itu justru menurunkan pendapatan. Secara keseluruhan model ini itu signifikan dan cukup baiklah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan restoran si Woody ini. Baik, mungkin itu saja representasi yang bisa saya jabarkan dan sampaikan di dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi di sini saya mau menggunakan model estimasi yang berbeda karena kan pertama kita udah menggunakan aplikasi eViews dan di sini kita mau coba samakan dengan data analis apakah hasilnya tetap sama atau berbeda. Di sini adalah data Woody 3 sama yang kita gunakan sebelumnya. Di sini ada variabel dependent atau variabel terikatnya yaitu Y, yang dimana itu adalah pendapatan restoran tersebut. Kemudian ada si ini N-nya sebagai jumlah restoran kompetitor, kemudian ada P sebagai populasi dan I sebagai income atau pendapatan masyarakatnya. Kemudian kita bisa klik data analis ya, kalian klik data, kemudian kalian buka data analis dan pencet regresi gitu. Oke. Dan kita masukkan input Y-nya, ini kan Y-nya ini pendapatannya, langsung aja kita klik, ini kita masukkan, oke. Dan input X-nya atau independennya kan di sini ada 3 kan, X-nya N, P dan I. Ya udah kita klik ketiganya dan share sampai ke bawah, lalu masukkan gitu. Tinggal oke aja sih karena kan saya nggak pakai judulnya ya, jadi nggak usah dicek gitu, langsung oke. Nah
Ini langsung ada hasilnya yang keluar, yang dimana hasil estimasinya itu diperoleh persamaan regresinya tetap sama seperti yang ada di vis sebelumnya. Ini Y atau pendapatannya sama dengan 2.192,4 dikurangi dengan 9.074,67 ditambah dengan 1,28 I 1,28 I dan ditambah dengan 0,354P gitu, yang dimana artinya bahwa pendapatan restoran ini tetap dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut gitu. Nah, di sini juga kita tetap lihat ya bahwa hasilnya juga tuh sama gitu, yang dimana arahnya pengaruhnya sama, terus variabelnya juga tuh tetap signifikan, sehingga jadi income sama si populasi ini itu mengasih arah yang positif ke pendapatan restoran, sedangkan jumlah kompetitor yang di sini ini itu tetap hasilnya negatif, dan dimana caranya itu yang beda itu sebenarnya bukan hasilnya kan sama, tapi cara kita ngejelasin untuk menginterpretasinya. Karena kalau di IFIS kan kita lebih fokus ke angkanya ya, kayak ini signifikan atau tidak gitu, pengaruhnya positif atau negatif, seberapa besar. Nah, tapi kalau kita pakai pendekatan pakai data analis itu lebih ke oke, ini terus artinya seberapa besar ya untuk si bisnis atau si restoran Woody ini gitu. Misalnya nih kalau si income naik gitu, berarti daya beli orang kan naik ya. Nah, itu bisa jadi peluang buat restoran ini ningkatin penjualan mereka gitu. Terus kalau kompetitornya masih makin banyak, itu bukan cuman angka yang negatif, tapi tanda kalau persaingannya makin ketat, sehingga si restoran itu harus mulai mikirin strategi, entah dari harga, menu, atau pelayanan yang ada di restorannya. Sehingga menurutku dari dua cara estimasi, model estimasi ini baik IFIS ataupun data analis saling melengkapi gitu. Cara satu juga kan valid dan praktiknya juga sama gitu hasilnya, sehingga bisa disimpulkan ya sama, mau pakai data analis boleh, pakai IFIS juga boleh, cuma ini saya hanya membandingkan dan hasil yang didapatkan juga sama gitu kan dari model regresi yang kita pakai gitu, dari si estimasinya. Seperti itu teman-teman, mungkin yang bisa dapat saya sampaikan di sini. Nanti akan saya jabarkan melalui hasil laporan di Word. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.